Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa furudu utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Fardunya wudu itu ada 6. Rukun maksudnya. Rukun itu suatu rangkaian yang apabila satu saja dari rangkaian tersebut tidak ada, maka tidak sah. Ya, itu namanya rukun. Rukun atau dikenal dengan fardun. Fardus sholat atau rukunus sholat. Arkan berarti jamaknya fardun, furud itu adalah sebuah rangkaian yang apabila satu saja tidak ada, maka sesuatu atau kegiatan tersebut dianggap tidak sah. Satu aja nggak ada, tidak sah. Ahaduha utawi salah sijine sittah iku niyatu wudu'in, niat wudu. Yang pertama adalah niat. Niat itu salah satu rangkaian rukun wajib. Niat apa? Niat wudu. Au ada'i fardhi wudu'in, atau niat ada'i fardhi wudu, nekaake rukun wudu. Jadi boleh nawaitul wudu'a, boleh nawaitu ada'a fardhi wudu'in, boleh. Au raf'i hadatsin, atau niat ngilangake hadas. Atau ketika wudu niatnya gini, nawaitu raf'a hadatsil asghar. Jadi wudu tapi niatnya nawaitu raf'a hadath. Kalau di Indonesia kan aku niat wudu. Itu kalau nawaitul wudu'a. Kalau nawaitu ada'a fardhi wudu'in, maka berarti terjemahannya aku niat menjalankan kefarduan wudu atau melaksanakan kewajiban wudu. Atau raf'i hadasin, aku niat membuang hadas. Li ghairi daimi hadatsin, kadue liyane wong kang langgeng hadase. Orang yang beser, ya, orang yang istihadah, maka jangan punya niat raf'i hadasin. Kenapa? Karena hadasnya kan gak hilang. Jadi niat aja wudu. Jangan niat raf'a hadasin. Karena hadasnya, ya, jadi boleh seseorang itu niat wudu atau niat ada fardhi wudu atau niat membuang hadas. Tapi khusus untuk membuang hadas ini berlaku untuk orang yang tidak daimu hadas. Jadi ya kita saja yang normal, yang sehat, silakan. Tapi yang ada daimi hadas nggak perlu niat rafa hadas. Hatta fil wudu'i, sehingga ing dalam wudu al mujaddadi. Kalau mujaddidi kang anyari, kalau mujaddadi kang den anyari. Tajdidatan, fahuwa mujaddid wa dzaka mujaddad.
hatta fil wudu'i sehingga ing dalam wudu al mujaddadi kang den anyarake. Meskipun kita wudu lagi, upgrade wudu atau update wudu, jam 9 siang wudu, lalu datanglah waktu zuhur wudu lagi, ya nggak apa-apa. Nawaitul wudu'a, nawaitu raf'a hadasin, nggak apa-apa. Ya, yang aman untuk orang Indonesia dari kecil memang diajarkan nawaitul wudu'a li raf'i hadasin. Emang paling aman tuh. Saya kan nggak punya hadas, saya masih dalam keadaan wudu, lalu saya wudu lagi. Apakah saya perlu untuk niat rafa hadasin? Ya, nggak apa-apa. Ketika kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadas, berarti saya punya hadas tadinya, nggak usah mikir begitu, boleh lah itu. Taunya ya ini, hatta fil wudu'i al mujaddad, ya kita boleh berniat wudu untuk menghilangkan hadas meskipun ketika wudu mujaddad, ketika wudu yang baru. Ketika wudu yang baru dan kitanya itu nggak hadas gitu loh. Al wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nur. Wudu setelah wudu adalah cahaya di atas cahaya. Awit toharoti, atau berniat toharo anhu saking hadas, atau niatnya nawaitu toharotan anil hadas, boleh. Wudu tuh niatnya. Awit toharoti, atau sesuci linahwis sholati maring sapadane sholat, mimma saking barang la yubahu kang ora den wenangake, opo ma illa bil wudu angin kelawan wudu. Atau boleh juga niat wudu itu niatnya adalah toharoh untuk sholat, nawaitu toharotan li ada sholat, atau yang sejenisnya, nawaitu al wudu'a, atau nawaitu li qiraatil Qur'an, nawaitu toharoh li qiraatil Qur'an, nawaitu toharoh lis sholah, nawaitu toharoh lit tawaf. Boleh, pokoknya boleh ngelakuin sesuatu, boleh untuk niat toharoh mimma la yubahu illa wudu, boleh melaksanakan toharoh, boleh niat untuk melaksanakan toharoh saja, nggak niat wudu, tidak niat ada ifardi wudu, tidak niat raf'ah hadas, niatnya adalah toharoh untuk sholat. Atau mimma la yubahu illa bil wudu, untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali dengan wudu, yaitu apa? Ya seperti tawaf, apa dan sebagainya. Begitu. Awis tibahati muftakirin, atawa amrih wenangake perkara kang butuh ila wudu'in marang wudu, atau niatnya istibahah, nawaitu istibahatas sholat. Istibahah itu diperbolehkan, berasal daripada kata mubah, ya. Baha itu boleh, abaha membolehkan, istibahah minta diperbolehkan. Maksudnya ya kita melakukan sesuci atau wudu, gunanya itu istibahatis sholah, atau istibahati muftakirin ila wudu, diperbolehkannya sesuatu yang memang membutuhkan wudu, yaitu tadi sholat, tawaf, baca Quran.
Kasolati koyo solat, wa masil mushafi lan gepok mushaf. Wala takfilan ora cukup apa niatus tibahati ma niat amrih wenangake perkara. Yundabu kang den sunahake lahu kaduwe ma opo al wudu wudu kakiraatil Qur'ani koyo membaca Al-Qur'an. Maka tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan niat istibahah untuk sesuatu yang wudu itu hanya sunnah guna melakukan sesuatu tersebut. Seperti apa? Membaca. Jadi kalau kita mempunyai hajat untuk membaca Al-Quran, maka niatnya jangan nawaitu istibahatal Quran. Niatnya jangan begitu. Udah niat yang paling aman tuh nawaitul wudu. Apa susahnya nawaitul wudu gitu loh. Ya. Itu sebenarnya ini sih hanya membahas ilmu saja. Poinnya adalah nawaitul wudu. Kalau diubah-ubah sama kita boleh nawaitu ada ifardi wudu, nawaitu raf al hadas, nawaitu istibahah. Itu. Jadi wala takfiniyatus istibahah, tidak cukup atau tidak diperbolehkan niat istibahah ma terhadap sesuatu yundabu lahul wudu, yang wudu itu disunahkan untuk melakukan sesuatu tersebut. Seperti membaca Al-Quran. Maka niatnya gak usah nawaitu istibahata Al-Quran. Kalau nawaitu istibahata sholat nggak apa-apa. Karena sholat itu nanti kategorinya istibahata muftakir. Ya. Awil hadis, apa tulisannya awil hadis apa halus? Awil hadis atau baca hadis. Kadukhuli masjidin koyo mlebu masjid wa ziarati kubrin atau ziarah kubur. Nawaitu istibahata dukhuli masjid, nawaitu istibahata ziarati kubrin. Nggak usah. Wis kalau kayak gitu wal aslu utawi dasare atau asale fi wujubin niyati ing dalam wujube niat iku khobarun suatu hadis. Asal daripada kewajiban niat adalah suatu hadis. Niat itu wajib nggak dalam wudhu? Wajib. Kalau tidak ada niat, maka wudhu itu anggap saja ngusap atau membasuh wajah, membersih wajah, membersih tangan. Tapi kalau dibarengi dengan niat, maka namanya apa? Wudhu. Sholat juga harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka ya kita sama saja lagi cengkelitan. Dan niat itu penting. Niat itu penting. Tapi ada ibadah yang nggak perlu niat. Kayak nikah itu. Nikah itu ucapan, bukan pakainya nih niat. Jual beli itu pakainya ucapan, bukan pakai niat. Karena berkaitan dengan orang lain. Kalau berkaitan dengan orang lain, nah, kalau sholat kan berkaitan dengan diri sendiri. Sholat, wudhu berkaitan dengan sendiri. Yang tahu diri sendiri ya kita lah, hati, ngukurnya hati. Tetapi kalau transaksi dengan orang lain seperti nikah, jual beli, ya itu nggak boleh pakai niat. Dan nggak perlu ada niat-niatan. Tapi niat saya nggak nikahin kamu. Ya tapi kamu ngucapin qabil tuh tazwijah setelah walinya menikahkan, saksi duanya ada. Saksi duanya ada gitu loh. Maharnya ada. Pura-pura doang, nggak niat jadi. Talak nggak niat jadi. Karena kaitannya dengan
kaitannya dengan orang lain. Kalau kaitannya dengan orang lain tuh nilainya adalah nilai lisan, bukan nilai hati. Karena seseorang itu dipastikan tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk menebak hati orang lain. Jadi kalau kita punya teman atau suatu ketika kita berjalan di jalan atau pasar atau dimanapun, lalu ada orang yang bisa mengaku-ngaku nilai hati kita atau menilai hati orang lain, dia adalah kadzab, pendusta. Hak, nggak ada yang bisa menilai hati orang lain. Meskipun dia ahli ibadah 1000 rakaat setiap malam, meskipun baca Al-Qur'annya sehari hatam 3 kali, tetap kita nggak bisa dan nggak akan bisa menebak hati orang lain. Ya, kalau mau haji ya niat, ihram. Kaitannya dengan sendiri-sendiri. Ya, nggak peduli dengan niatnya masing-masing orang. Ya, kita sholat itu kan untuk diri sendiri. Maka patokannya bukan lisan, tapi patokannya adalah hati. Wudu patokannya bukan lisan, patokannya adalah hati. Jelas ya begitu ya. Kecuali rukun sholat seperti rukun qauli membaca Al-Fatihah nggak boleh dengan hati, dengan lisan. Tetapi ini kaitannya dengan niat. Kalau kaitannya dengan niat, ya maka segala sesuatu yang ibadahnya itu untuk diri sendiri harus diniati. Kalau untuk orang lain, maka nggak perlu niat. Tapi ada beberapa juga ibadah yang memang nggak perlu niat, sodakoh, nggak perlu niat. Ya, just niat sodakoh aja. Urusan ikhlas tidak ikhlas itu babnya beda lagi. Jangan bawa-bawa bab ini. Pokoknya kalau ada orang sodakoh sama kita terima. Ayo makasih. Gak usah ucapin dulu sodakoh ke saya. Saya pengen tahu dulu niat kamu. Ya gimana caranya? Paham kan? Nggak bisa. Ada kalanya, ya nggak bisa lah intinya nggak perlu. Sebab ada kalanya seseorang mengaku-ngaku tapi tidak sesuai dengan realita. Saya sodakoh karena saya sayang dan ikhlas sama keluarga kamu, ya belum tentu juga sih. Kan ucapan orang lain itu nggak bisa ya sudah pokoknya saya terima ini ya gitu. Saya mau sodakoh, saya terima. Saya mau hibah, saya terima. Nggak perlu niatnya apa nih? Apa niat Anda memberikan sodakoh kepada saya? Kita tidak bisa nyeritain niat ke orang lain. Kadang-kadang banyak orang yang yakuluna bi afwahim malaisa fi qulubihim. Banyak orang yang yakuluna, mereka berkata bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Berkata apa? Ma, tentang sesuatu, laisa, yang tidak ada fi qulubihim, dalam hati mereka. Banyak orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sejalan dengan hatinya. Nah, dari hal inilah makanya ketika ada orang cerita, kita boleh nggak percaya, boleh nggak percaya. Ketika ada orang yang ngedongeng, boleh kita nggak percaya. Ketika ada orang ngaku-ngaku cinta sama kita, benci sama kita, ya boleh kita nggak percaya. Yang kadang-kadang orang itu bicara lewat hati, bicara lewat mulut, tapi tidak sesuai dengan, maka nggak perlu dikorek-korek yang namanya sodakoh. Ya, nggak perlu dikorek-korek namanya apa nih? Ya namanya hibah. Anda hibah itu kira-kira, wis pokoknya kita menganggap semua ucapan orang itu benar, itu aja. Paham ya? Semua ucapan orang, saya mau sodakoh, ya sudah. Saya mau hibah, ya sudah hibah. Enak kan begitu kan? Saya mau ngasih mobil sama kamu, sudah saya terima. Saya nerima pernikahannya, sudah sah. Jadi saya mentalak, ya sah. Sudah. Sesimpel itu dalam agama tuh.
Kalau sudah barometer atau kalau sudah patokannya itu dengan lisan seperti nikah, ya sudah patokannya dengan lisan. Ketika dia mengatakan qabil itu sah, kitanya nggak boleh nggak percaya gitu loh maksudnya. Nggak kayak prinsip yang tadi, nggak kayak prinsip yang yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Saya nggak percaya, saya pengen tahu dulu hati kamu, ya nggak bisa. Kecuali kalau dongeng, kalau cerita, yang bukan ibadah lah. Talak kan syariat. Ya, talak itu adalah syariat. Nikah itu adalah syariat. Hibah itu adalah syariat. Yang mana akadnya itu, patokannya itu ada pada lisan, bukan ada pada hati. Kenapa demikian? Ya karena ya banyak yang tahu sih. Kalau sholat kan kita sendiri sama Allah yang tahu. Begitulah kira-kira ya. Apa hadisnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu aning pestine utawi sahe piro-piro amal. Iku binniyati kelawan piro-piro niat. Sahnya seluruh amaliyah itu tergantung niat. Ai inna masihhatuha angin pestine utawi sahe piro-piro amal la kamaluha ora sempurnane ikmal inna masihhatuha angin pestine utawi sahe piro-piro amal iku li ikmaliha nyempurnaake piro-piro menyempurnaake niat gitu. Wajibulan wajib opo kornuha barengake niat inda awali ghusli juz'in ing dalem nalikane kawitane basuh bagian min wajhin saking wajah. Menyertai, enaknya gitu ya, kornun menyertai niat itu wajib ketika membasuh permulaan wajah gitu. Itu kayaknya terjemahan yang lebih enak sih, seperti itu. Begitu kita membasuh permulaan wajah, disitulah kita itu niat. Niat bersamaan dengan awali juz'in minal wajhi. Nawaitul wudu'a li raf'a, gitu tuh. Terus nawaitul wudu'a sah begitu aja. Adapun tambahan itu li raf'il hadasil ashghari fardhon, ya dalam hal ini tidak ada ya, kecuali sholat. Kalau sholat nanti ada fardhonnya gitu. Kalau wudhu nggak harus, meskipun wudhunya wajib untuk sholat wajib, tapi nggak harus ada embel-embel fardhu. Lillahi ta'ala pun nggak harus. Niat sholat nggak harus ada lillahi ta'alanya, niat wudhu nggak harus ada lillahi. Cuman kita dididik dengan adab gitu ya. Kita dididik dengan adab. Mudah-mudahan dengan ucapan lillahi ta'ala itu beneran kita lillahi ta'ala gitu. Hajinya, umrohnya, sholatnya, wudhunya diingetin di belakang tuh lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena pengen dilihat calon, bukan karena ingin dilihat mertua, bukan karena ingin dilihat atasan, begitu ya. Itu lambang keikhlasan aja sih lillahi ta'ala. Falau korona mongko lamun barengi sapa wong ha ing niat bi asnaihi klau ing dalem tengah-tengahe wajhin kafa mongko cukup wa wajabalan wajib opo i'adatu ghuslima ngulangi mbasuh anggota sabako kang dingini opo maha ing niat. Kalau ada seseorang koronaha bi asna'i menyertai niat
dengan tengah-tengahnya membasuh wajah. Maksudnya gini, kalau ada seseorang, dia niatnya itu pas ketika sudah berada di tengah-tengah. Kalau awali ghuslil wajhi kan begini, nawaitul wudu'a li raf'il. Nah ini basuh muka dulu, baru nawaitul wudu'a kafa. Maka boleh, cukup begitu. Tapi dengan catatan, wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha. Wajib ya, dia itu wajib untuk mengulangi, wajib mengulang basuhan yang telah terlewati oleh niat. Paham nggak? Ini ambil air, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Ke atas lagi dong. Ini kan belum diniati ini nih. Niatnya itu baru di sini kan? Ini. Nah, ke sini lagi. Paham nggak begitu? Nah. Ya nggak harus nempel juga. Nah. Lagi nggak apa-apa. Pokoknya harus membasuh yang sekiranya ini belum diniatin nih, gitu. Kan niat itu harus inda awali juz. Tapi dia enggak di tengah-tengah, enggak di awal. Dia niatnya di tengah-tengah. Maka ya i'adatu ghusli ma sabaqaha, dia harus mengulang basuhan anggota badan sabaqaha yang sudah didahului oleh niat terlebih dahulu. Oleh yang ditinggal lah enaknya gitu. Walayak filan ora cukup opo kornuha barang akeh niat bima kelawan perkara qablahu kang ing dalem sedurunge juz haitsu lam yastashhib ing dalem sekirane ora nglanggengake sapa wong, ing niat ila ghusli syai'in marang basuh suwiji-wiji minhu saking wajah dan tidak perlulah menyertakan niat ya qoblahunya itu hunya kepada mana? Wajah. Dan tidak sah berniat sebelum membasuh wajah jika tidak membarengkan niat dengan sebagian basuhan pada wajah. Dan tidak sah berniat sebelum membasuh wajah. Berarti misalnya, nah sampai sini dulu ya. Nawaitul wudu'a sambil kumur-kumur, sambil istinsyak, sambil nyuci tangan, itu niatnya dianggap tidak sah. Kalau itu pasti ya. Kalau itu pasti. Ini haitsu lam yastabha. Jika tidak membarengkan niat, haitsu lam yastabha, dengan basuhan pada wajah. Ya, paham. Hilang lagi nih. Niat itu tidak sah, niat wudhu itu tidak sah. Misalnya kita niat, ya. Tapi ulangi ya. Wala yakfi, tidak sah, tidak cukup. Qornuha, melakukan niat, gitu aja. Bima qoblahu, melakukan niat sebelum membasuh wajah. Rangkaian biasanya sebelum membasuh wajah itu
membasuh tangan, membasuh mulut, kemudian membasuh istinsyak, itu rangkaiannya. Ketika membasuh tangan ini, membasuh apa namanya? Bukan tangan, apa namanya ini? Hah? Apa ini apa namanya? Membasuh telapak tangan, berkumur, itu jangan niat wudhu. Gitu ya. Apabila tidak bersamaan dengan membasuh wajah, gitu aja. Haitsu lam yastashibha ila ghusli syai'in minhu. Kecuali kalau begini, nggak apa-apa nih. Kumur-kumur sambil niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil. Nanti akhirnya basuhan pertamanya itu ada pada air yang nempel di bibir. Paham nggak Mas? Misalnya kita sambil kumur nih, kok niat nawaitul ghusla li nawaitul wudu'a li raf'il hadasil. Kan ada air yang ke bibir tuh. Bibir itu masuknya bukan mulut, tapi masuknya bagian wajah. Berarti dia sudah niat berwudu, basuhan pertamanya adalah bibir, tinggal melengkapi yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan wala yakfi qarnuha bima qablahu. Tidak sah untuk melakukan niat sebelum membasuh wajah. Itu saja. Haitsu lam yastashibha ila ghusli syai'in minhu. Sekiranya dia itu tidak membasuh bagian daripada wajah. Ya, ini nggak bisa. Nawaitul wudu aliraf nggak bisa. Tapi kalau hidung, menyerap hidung, nah itu masih bisa, mungkin ada air yang ke sini. Ya itu basuhan juga termasuk. Wamalan utawi perkara korona kang barengi sapa wong ha ing niat. Huwa yoma iku awaluhu kawitane ghusl. Apapun yang dibarengi oleh niat itu adalah, nah, maka kesimpulannya bagian manapun bagian manapun yang mana dibarengi oleh niat, kalau diterjemahkan secara letterlek kan agak susah. Wa maqaranaha huwa awwalu. Apapun atau bagian manapun yang mana seseorang itu meniatkan untuk wudhu, maka bagian itu adalah permulaannya. Misalnya kumur-kumur, terus sekalian baik nawaitul wudu'a, ya, maka bagian yang basah ini nih adalah bagian pertamanya dia. Paham nggak maksudnya? Meskipun segini, ini gimana nih? Ya tinggal lanjutin aja. Ini adalah awalu husli syai'in. Fatafutu mongkopot hilang opo sunnatul madmadoti sunnai kekumur. Inin ghosala lamun terbasuh ma'aha syartane madmadoh opo syai'un suwiji-wiji minal wajhi saking wajah kahumrotis syafati. Alhamdulillah. Koyo abange lambe ba'dan niyati ing dalem sawise niat. Seneng Nabi tuh kalau ngira-ngirain sesuatu terus akhirnya ada benernya gitu loh. Ada benernya. Kalau salah sih. Yang penting jangan sampai hal ini terjadi pada Quran. Dikira-kirain apa, kita nggak tahu saja. Mangqala fil Qur'ani bi ra'yihi walau asaba fahuwa khata. Barang siapa yang menerjemahkan Al-Qur'an, barang siapa yang menjelaskan Al-Qur'an dengan pendapatnya meskipun tepat dan sesuai sasaran, maka tetap dianggap salah. Makanya jangan Quran. Kalau kitab silahkan reka-reka, perhatikan dulu, tapi jangan ngambil kesimpulan, ambil terjemahan. Kurang puas, cari tahu kepada orang yang lebih alim, gitu loh. Paham ya? Kita nggak bisa dipaksa-paksain ya, jangan. Menganggap bahwa pendapatnya kita benar nggak boleh, sama kitab juga nggak boleh begitu. Harus cari referensi yang benar. Maksudnya gitu, terjemahan. Belajarlah jadi santri yang tawadhu tuh, belajar. Jangan segala-galanya bisa semua. Ya kita kan orang lemah ya.
Gak usah perlu ingin dianggap pintar. Ya, orang sama-sama belajar. Namanya juga sama-sama belajar. Kalau demikian fatafutu. Nah, fatafutu, maka hilanglah sunnatul madmadoh, kesunahan berkumur. Ini ghusala ma'aha syai'un minal wajhi. Apabila ada yang terbasuh dari bagian wajah, kahumrotis syafati, seperti merahnya bibir. Kayak tadi, kita berkumur, lalu kita niat nawaitul wudu'a, maka bagian bibir pertama ini adalah bagian pertama dia basuh dari bagian wajah. Maka fatafutu sunnatul madmadoh, maka kesunahan berkumurnya hilang. Jadi dia nggak dapat pahala dari kesunahan berkumur, karena dia itu niatnya mau membasuh bagian fardu, niat lagi gitulah. Paham nggak sih begitu tuh? Harus paham, mudah-mudahan paham. Ba'da niat nih, setelah niat begitu. Fal aula, mongko utawi kang luwih utama iku ayu farriqo nyento misah sapa wong an-niyata ing niat. Maka yang paling utama adalah memisahkan niat. Sudah gitu aja. Basuh telapak tangan, kumur-kumur, istinsyak, baru niat. Gitu. Yang enak begitu, jangan lagi kumur-kumur, lagi istinsyak sekalian niat. Boleh, tapi nanti air-air yang di sininya itu adalah air yang membasuh wajah jadinya. Paham ya? Ini adalah air yang pertama kali ngebasuh wajah. Akhirnya sunnah kumur-kumurnya hilang, lalu sunnah istinsyaknya pun hilang. Bi ayyan wiya kelawan nyenton niat sapa wong inda kullin ing dalam saben-saben suwiji-wiji min ghuslil kafaini saking basuh epek-epek, wal madmadoti lan kekemur, wal istinsyaki lan ngirep banyu irung. Dengan cara apa? Tafriqun niat itu dengan cara ya sudah, ketika niat ya niat basuh tangan, bukan berarti harus ada niatnya, ya udah langsung begini aja. Kumur-kumur, lalu istinsyak, setelah selesai baru pertama kali fardhunya. Sunnatal wudu ing sunnah wudu. Oh, ada terusannya. Sunnatal wudu ing sunnah wudu, anggap saja kafaini madmado dan istinsyak itu sunnah wudu. Nah, jadi gini. Fal aula, yang paling utama adalah ayu farriqo an-niyah, seseorang memisahkan niat. Mana niat yang sunnah, mana niat yang fardu, begitu. Bi ayyanuya inda kullin, dengan cara dia niat untuk setiap basuhan telapak tangan, setiap basuhan berkumur, setiap insyingsyak sebagai sunnatal wudu. Summa fardul wudu inuli ing fardune wudu inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah, hatta la tafuta, sehingga ora pot lahu kaduwe wong apa fadilatus tishabin niyati, keutamaan nglanggengake niat, min awalihi, saking kawitane ghuslul wajah, wa fadilatul madmadoti, lan keutamaane berkumur, wal istinsyaki, lan ngirup banyu irung, ma'an ghisali humratis syafati, sartane kebasuhe abang-abang lambe. Kebanyakan musabakoh qiraatul kutub, perlombaan baca kitab kuning itu di Fathul Mu'in. Ya, kebanyakan tuh Fathul Mu'in itu di kalangan NU. Pesantren itu menjadi kitab yang dijadikan musabakoh, perlombaan. Makanya kalau ada satu kalimat yang bingung di kitab Fathul Mu'in tuh ya segera dicari. Tujuannya apa? Untuk lomba. Ya, niatnya baik apa enggak?
Ya enggak lah. Yang baik itu niat belajar. Yang naik itu baik itu niat belajar. Tapi penyemangat belajar barangkali kamu nggak semangat dengan niat yang tulus, maka semangatin saja dulu dengan niat lomba. Kemudian nanti baru diluruskan niat. Tapi yang jelas seseorang ya, man ta'allama baban minal ilm, siapa orangnya man ta'allama ilman, siapa orangnya yang mempelajari suatu ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang harusnya dia mencarinya karena ridha Allah, la yata'allamu illa 'aradan minad dunya, dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk urusan dunia, maka lam yajid rihal jannah, maka orang tersebut tidak akan mencium baunya surga. Hanya saja penyemangat awal ini kadang-kadang perlu bagi orang-orang seumuran. Nanti motivasi kita apapun, yang penting jangan maksiat. Mau musabaqah kayak ya. Nah, setelah kita rada ngerti Fathul Mu'in, ditulusin niatnya, karena harus kita akui bahwa umuran-umuran sekitar ini kadang-kadang untuk niat yang benar tuh angel. Untuk niat yang ikhlas tuh niat yang ikhlas itu harus betul-betul dibangun oleh ketauhidan dan perkenalan dengan Allah yang tinggi. Ketika dia kenal sama Tuhannya, kenal sama Allah, tahu ya tentang kebesaran Allah, merenungi itu semua, tauhidnya itu bagus, maka keikhlasan itu tumbuh. Makanya tauhidnya diperbaiki. Ya, kalau tauhidnya belum terlalu baik, nanti ngapa-ngapain aja tujuannya pengen dilihat orang. Nah, ini bahaya. Sholat juga tujuannya pengen dilihat orang. Tapi ada orang yang sholat berawal dari paksaan dan tujuan duniawi. Lalu setelah 40 hari ke depan, akhirnya dia berubah menjadi urusannya. Tetapi harus ingat, kalau kita niat belajar kitab, belajar Quran, belajar hadis, bahkan belajar matematika, karena di situ ilman tunakiroh, tujuannya karena dunia, gak ada sedikit pun tujuan akhirat, maka orang seperti ini tidak akan mencium baunya syurga. Paham ya begitu ya? Jadi ngapalin Quran yang benar tujuannya. Tapi yang nggak apa-apa sekali-kali musabaqah, MTQ, belajar kitab yang benar, tapi sekali-kali nggak apa-apa. Barangkali penyemangat kita itu. Tapi ingat, tujuannya karena lillahi ta'ala. Jangan total karena itu. Terus pokoknya yang penting gini ya, untuk musabaqah aja nggak usah cita-citanya pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, pengen punya pesantren. Hilangin cita-cita. Saya bisa ngerti Fathul Mu'in untuk ya, biar saya bisa melaksanakan agama dengan baik. Bagaimana cara biar saya semangat untuk musabaqah? Tapi kalau udah alim, ya kalau dikasih santri alhamdulillah. Kalau nggak ada yang mondok di tempat kita, nggak ada yang ngaji sama kita, sudah nggak apa-apa. Kita ajarin aja anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita Fathul Mu'in. Syukur-syukur Allah ngasih keberkahan untuk kita, banyak yang ngaji sama kita, sehingga kita ngaji Fathul Mu'in, baca tuh ada yang dengerin gitu loh, entah itu satu ataupun dua. Jangan kita baca Fathul Mu'in yang dengerin semut, kan nggak enak jadi. Makanya bangkitin yang namanya keberkahan dalam mencari ilmu, terutama dalam pengabdian, ketulusan, mikirin pondok seenggak-enggaknya ya, mikirin pondok, sama kebijakan-kebijakan kiai dan pengurus, jangan suka ngerundel, karena itu akan punya pengaruh besar sama ilmu yang kita jalan. Wong pinter di pondok, bahasa Arabnya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, Fathul Mu'innya hatta,
Sampai satu kalimat pun tidak ada yang tidak dia ketahui. Quran hafal 15 juz. Tapi kalau balik-balik saya nggak kepakai, ya nggak kepakai. Bahkan untuk diri sendiri aja nggak bisa. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja nggak bisa. Ya sudah, nandain bisa jadi ilmunya kurang berkah. Bisa jadi banyak kesalahan-kesalahan kita saat kita sedang mencari ilmu. Makanya mencari ilmu itu ada ilmunya. Nah, salah satu ilmunya itu ya adab sebenarnya. Perhatikan lisan kita, tangan kita. Jangan suka mencuri ketika lagi nyari ilmu nih. Ambil-ngambilan punya orang lain. Ya dampaknya tuh besar. Kalau memang kita memaklumi khosob-khosoban yang ada di pesantren, ya ilanginlah maklum-makluman begitu. Mulai sekarang jalankan dengan baik dan benar. Kalau punya teman ya izin dulu. Kalau punya teman rada jauh izin dulu. Kalau punya teman yang rada dekat yang ulima ridhohu. Jangan dikit-dikit ngambil punya orang, khosob punya orang, lagi nyari ilmu tuh hati-hati. Lagi nyari ilmu tuh hati-hati. Biar nanti ketika kita ngaji benar ya, apal takrib, apal fatul mu'in, apal alfiyah, apal imriti, ketika pulang-pulang itu Allah memberikan kita keberkahan, nuntun hati orang-orang untuk ngaji ke kita, begitu kan? Atau kita dipanggil kemana kayak gitu loh, di masjid kayak, akhirnya mau tidak mau sebelum kita ngajar itu kita ngulang-ngulang lagi kan pelajaran kita dulu, catatan-catatan kita dulu. Di situ tuh sebenarnya belajar, ngulangnya kita tuh belajar. Nyampein kitab Fathul Mu'in kepada orang lain tuh belajar. Nyampein kitab takrib ke orang lain tuh belajar namanya. Berkembang ilmu tuh dengan cara kita ngajar berkembang. Apa yang menyebabkan kita berkembang? Belajar lagi. Ingat-ingat lagi pelajaran pondok. Apa yang membuat kita ingat-ingat lagi dan belajar di pondok? Karena ada yang ngaji sama kita. Kalau nggak ada yang ngaji sama kita, ya kita mana mau deres. Ya kan begitu kan. Udah nggak ada yang ngaji, apalagi kita sibuk di pasar. Sibuk di pasar. Ya. Sibuk di jalanan, sibuk di kerjaan, jadi pegawai. Temenan terus. Ya, udah punya suami juga pacaran terus. Ya, keder pengen manfaatnya, jangankan berkah, manfaat aja enggak. Manfaat aja enggak. Takoni sama tahu muqaddimah Fathul Mu'in. Apa ya muqaddimah itu apa ya? Fathul Mu'in itu apa? Yuk ngisin-ngisinaken gitu nah. Masa iya pernah mondok sama Fathul Mu'in kelalen gitu. Sama Fathul Qorib kelalen gitu. Kenapa? Sebab pikirannya sudah syughulun bid-dunya, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Karena Allah nggak suka sama seseorang, Allah bikin orang tersebut sibuk sama urusan dunia, pusing sama urusan dunia sehingga nggak sempet mikirin akhirat. Ya, pusing tentang urusan dunia ada kalanya itu adalah penggugur dosa, kafaroh, ada kalanya begitu. Tapi bagi santri, ketika pulang dari pesantren disibukkan dengan urusan dunia, sampai fi'il mudhari aja tuh nggak tahu kamu. Segitu hatamnya dulu fi'il mudhari aja nggak tahu. Ini nandain kamu telah melakukan sesuatu yang sia-sia selama 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun di pesantren. Ya sia-sia kan namanya. Masa isim nakiro, isim ma'rifat nggak ada bedanya gitu. Kalau syaratnya mubtada apa? Aduh apa ya? Udahlah jangan bahas-bahas itulah. Ya. Kan gitu. Kemana ya yang dulu, yang rajin belajar, yang rakus sama ilmu, yang nanya kepada senior, yang kalau malam-malam jam 1 buka kitab. Kemana sosok itunya? Satu jasad sosoknya banyak. Dulu sosok seperti malaikat, sekarang sosoknya berubah. Kayak serigala. Jangan begitulah santri. Makanya di pesantrennya itu ngabdinya yang bagus. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, nurut. Kan santri begitu. Lakukan pengabdian sebisa mungkin, nyapu, ngepel, masak, apa. Kalau nggak bisa, nurut. Ya.
ikut kegiatan, disuruh pakai jilbab gede, pakai jilbab gede. Meskipun cuma latihan ya, disuruh pakai, nurut. Suruh jamaah, nurut. Yo rajin belajarnya, ngerundel bae, ngabdinya jarang. Mulutnya pedes. Sama teman pesantren suka nyakitin. Ya angel, kayak gitu angel. Jadi orang hebatnya angel. Di pesantren itu selain ngabdi, menjaga anggota badan. Agar apa? Kelak Allah akan menurunkan kita keberkahan. Keberkahan itu kan dari langit. Nah. Keberkahan itu dari langit. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Keberkahan itu dari langit, mas dari Allah, keberkahan itu dari Allah. Ketika Allah sayang kepada seseorang, maka Allah tetap memberikan kesempatan dia untuk beradaptasi dengan dunia, tapi Allah jadikan dia syughul sama ilmu. Meskipun dari rumah tangga, yang paling susah mempertahankan ilmu atau Quran itu nanti ketika sudah nikah. Percaya ya, ini mah bukan rumus Quran hadis, bukan. Tapi umumnya rajin di pesantren, paling pinter, bintangnya pondok, akhlaknya A+, akademisnya A+, kurang apa nih orang? Pulang-pulang terpengaruh, pergaulannya bebas, dikit-dikit lupa sama ilmu, nikah sama orang sembarangan, di dalam pernikahannya jarang melaksanakan syariat Islam, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri kacau, sehingga tidak ada yang tertarik untuk ngaji sama dia, mondok sama dia, ya makin hilang ilmunya sudah. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Coba terusin. Lambiar sudah. Ya, rata-rata nanti kalau sudah nikah, apalagi ditambah punya anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah fitnah. Penyebab kita jadi lupa sama Allah, jadi lupa sama akhirat. Jangankan sama Allah, sama pondok aja lupa aja. Jangankan sama Allah, sama pondok bayi lupa aja. Nggak pernah main, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah datang ke ulama setempat. Apalagi sama Allah, bubuan, sholat, beli, sholat kan bubuan, puasa kan bubuan. Kalau kita begitu-begitu terus, hadara ahadakumul maut, kemudian mati datang kepada kamu. Husnul apa su'ul? Hah? Su'ul. Na'udzubillahi. Nah, kan kita tuh pengen hidup tuh makin baik, makin baik, makin baik, makin baik, makin baik, makin bijaksana, makin rajin, makin tekun, makin dekat dengan Allah, makin kan kedatangan mati, ya kita berada di tingkatan yang makin gitu loh. Iya kan, enak kalau berada di tingkatan yang makin tinggi. Oh ngajinya rajin, hafal-hafalan Quran bisa. Tambah jauh, makin jauh, makin gak sholat, makin Jumatan gak pernah, makin puasa Ramadan 30 hari, itu bisa puasa cuma sehari, itu pun sebedung. Bayangkan, bintang pondok bisa begitu. Makin, sholat gak pernah, ngejer-ngejer dunia terus, jauh dari Allah, tega nipu orang lain, tega nipu teman-temannya, tega nipu keluarganya, gade sertifikat tanahnya, gade sertifikat, makin jauh dari ulama, Pak Kiai, dia jemput sama ajal. Ajal datang, dia dalam kondisi makin terpuruk gitu. Kan su'ul jadinya. Ditingkatin psikologis kita nih. Mentalnya dibenerin. Khususnya jangan pernah menganggap ilmu yang kita cari itu remeh. Megang ilmu seperti Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu dipegangnya yang benar. Ketika kita sedang baca yang benar, yang sopan. Ya. Ketika sedang ngaji Fathul Mu'in, dalam keadaan kita ngaji, yang sering ingat sama pengarangnya.
jaga akhlaknya. Nah itu kita lah yang ngaji, muin jaga akhlaknya. Kamu muin hatam bener dipanggil ustadz ustadzah tuh bener. Jangankan bahas wudu, bahas niatnya aja tuh sampai begini. Bahas air nggak tutuk-tutuk dari kemarin. Itu masalah air ya. Air itu begini, ada air mustakmal, mutakhoir, mutakhoirnya itu karena begini. Kalau kamu teliti dengan baik, mempelajari dengan ini sih, hatam nih kitab segini kamu pelajari, pulang-pulang dijawab apa saya sama masyarakat tuh bisa jawab. Masalah pernikahan di sini ada, masalah haji di sini ada, masalah umroh di sini ada, zakat di sini ada. Kurang apa di kitab Fathul Mu'in? Sudahlah ngaji kita Fathul Mu'in, kamu keluar dari pondok diteruskan ngaji I'anatul Thalibin, nambah matang, gosong kali kamu. Ya kalau duduk aja ketika ada mas pesantrennya, pernah sih cuman ngiler aja di pesantren saya, gimana Pak? Ini saya pengen nanya, kalau zakat mal saya itu kan begini. Kita pernah ngaji di, oh begini Pak. Mas saya itu kan begini Mas, saya itu kemarin tuh mainan spidol ya, spidol saya itu tempel di sini. Terus saya wudunya itu sah nggak ya? Kalau ketutupan sama spidol itu bisa ngerubah nggak? Tapi kena kulit ya Pak, kena. Itu yang kena spidol itu Bapak kulitnya itu kena ainnya spidol, apa asarnya spidol? Belajar nggak kamu ain asar? Kalau kena ainnya spidol, ainu hibrin, paham kan? Enggak sah. Tapi kalau asaru hibrid nggak apa-apa. Apa tuh asar sama ain? Manfaat ilmu kitanya jadi. Barang ditakoni apa-apa pelangap, ngombu ya kita dikalingan. Ditanya sama kamu dulu ngaji tuh di mana? Ngajinya tuh berbenturu apa? Di pertama angkat kamu ngajinya tuh. Kan nggak enak gitu. Sebenarnya tujuan utama itu hak lillahi ta'ala. Ngaji jangan ekspektasinya tuh kiai punya pesantren jadi ulama gede terkenal banyak, udah sih itu dunia semua. Itu tuh tujuan dunia yang kita balut, yang kita selimuti dengan wujud-wujud dan kedok atau topeng akhirat, pakai peci, pakai udeng-udeng, dipanggilnya nyai gitu loh, panggilnya kiai sudah. Saya mau belajar mu'in untuk diri saya sendiri. Barangkali penyemangat saya itu adalah musabakoh. Salah satu penyemangat saja ya, tapi niat saya untuk diri sendiri, keluarga, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama suami, sama anak. Kalau suatu ketika Allah ngasih keberkahan, ada yang ngaji sama saya, meskipun 2 orang, saya siap dan saya semangat untuk ngajarin itu. Kenapa? Dengan cara kita ngajarin kepada santri kita meskipun 2, berarti kita belajar lagi, ngebuka lagi, nurse lagi. Kan begitu. Jangan babar belas. Tapi sisi rada khawatir tuh sebenarnya kemanfaatan ilmu kamu sebenarnya. Yang rada khawatir tuh. Bocah ki, nggak tahu. Alumni masih ingat nahu sorob? Enggak. Bengene lo pinter nah. Abi tuh dulunya tuh pinter nih orang. Apalagi huahumahum. Golongannya fa'alu sudah ngelotok. Bukan lagi di luar kepala, di luar peci dia sudah apa? Tapi bisa-bisa kelalen, bubar kabeh. Jangankan ke ilmu agama seperti nahu sorob, untuk sholat Jumat belo beli. Puasa Ramadan saja itu tidak nah. Iya kan, ilmu, kesunahan, kewajiban, jangankan ilmunya, kewajiban pun nggak dilakuin. Apalagi setelah rumah tangga, sama istrinya kasar, istri sama suaminya berani, padahal alumni pesantren priben tuh. Bahkan ada yang pikirannya jadi liberal karena berat menjalankan syariat Islam, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tentang Al-Quran, tentang Allah. Oh Allah tuh nggak begini, Al-Quran tuh nggak begini. Menyalahi perkataannya ulama.
Jadi usahakan ngambil berkah di pesantren. Ngambil berkahnya teman-teman, ngambil berkahnya yang suka ngabdi, kalau nggak bisa ngambil berkahnya para pengurus, ngambil berkahnya siapa aja yang bisa diambil berkahnya. Jangan cuma bisa ngomongin orang banyak. Khawatir Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, maka Allah tidak akan membuat kita ilmunya manfaat. Dan itu kan yang ditakuti oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat. Mulati ilmu sampai 7 tahun. 7 tahun tuh waktu sebentar apa lama-lama, nah. Meskipun nggak lama banget ya, tapi lama itu 7 tahun tuh. Sehari-hari satu tahun 360 hari kan. Dikali 7. Pagi di pondok, siang di pondok, sore di pondok, malam bergaul dengan anak-anak santri. Barang metu-metu aja. Jangankan berguna untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja pun nggak berguna. Mubadir nih 7 tahun nih. Paham kan? 7 tahun kau tidur di pondok, lalu nggak bisa ngelakuinnya tuh. Ya kita malu diantar sama orang tua. Pernah daftar pondok. Berapa daftar pondoknya? 3 juta sama sekolah. Per bulannya berapa? 400.000. Untuk uang jajannya berapa? 400.000. Itu setiap bulan sampai 5 tahun, sampai 6 tahun. Orang tua ngeluarin uang 400.000 per 12. Dikali 7 tahun, kamu kalkulasi sendiri berapa orang tua yang sudah dikasih untuk pondok dan berapa orang tua yang sudah ngasih untuk anak-anaknya. Kamu hitung, wah sekian puluh juta ternyata. Terus pikir, sekian puluh juta saya dapat apa gitu. 10 juta, 40 juta saya dapat apa selama di pondok? Patungan ini, patungan itu, lalu nggak dapat apa-apa, mau badir. Ya kayak hilang umur, nak. Seperti kamu keluar negeri, jadi TKW, jadi TKI, 40 tahun di luar negeri, balik-balik. Untuk beli motor aja tuh nggak bisa. Jangankan beli rumah, beli motor yang second deh. 2.500.000, nggak ada uang. Lalu kamu kerja ngapain? Di Hongkong tuh ngapain? Kan kayak mubadir, buang-buang waktu mubadir. Salah satu keberkahan kita yang dicabut oleh Allah itu, Allah membuat kita banyak membuang waktu. Jangan Bang Abu, itu rubah gaya hidupnya. Kalau misalnya, apalagi kita lagi ngaji gitu loh. Ini jadi, hatta la tafuta lahu fadilatus tishabin niyah. Jadi kalau lagi membasuh wajah, ya. Fal aula, yang paling utama ayyufarriqan niyah, memisahkan niat dengan cara bi ayyan wiya inda kullin, niat pada setiap yang dibasuh, yaitu min ghuslil kafaini, niat membasuh telapak tangan, wal madmadha, berkumur, wal istinsyak, yaitu sunnatul wudu, itu diniati sunnah wudu paling aman tuh. Summa fardul wudu, kemudian diniati fardul wudu inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Nawaitu al wudu'a, ketika membasuh wajah. Jadi pisah, tadi sunnah, sekarang fardu. Hatta la tafuta lahu fadilatus sihabin niyah, sampai tidak hilang keutamaan istihabun niyah min awalihi, dari permulaan membasuh wajah, wa fadilatul madmadah, dan juga tidak sampai hilang keutamaan berkumur, wal istinsyak, tidak juga hilangnya sunnahnya istinsyak, ma'an ghisali humratis syafah, beserta terbasuhnya merahnya bibir. Artinya jangan sampai mubadir, jangan sampai merahnya bibir itu masuk ke dalam bagian wajah. Ya, kalau kita niat nawaitul wudu'a, nanti sunnah madmadohnya hilang, akhirnya humroh bibirnya itu menjadi apa? Awwalu ghuslil wajh. Wallahu a'lam.